Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang fikih al-asma al-husna. Kita sampai pada nama Allah Ar-Razzaq dan Ar-Raziq, ya. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq dan Ar-Raziq. Ar-Razzaq yaitu kathir ar-razq. Ar-Razzaq sama dengan sifat mubalaghah yang artinya kathir ar-razq, yaitu banyak memberi rezeki. Dia sifat mubalaghah, adapun raziq yaitu maha pemberi rezeki. Adapun dalam Al-Quran, lafal yang datang dalam Al-Quran adalah lafal Ar-Razzaq. Ini datang dalam Al-Quran dalam banyak ayat, ya. Ar-Razzaq ini datang dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa khairur raziqin. Raziqin, ya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian juga innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dzul quwwatil matin dalam surat Az-Zariyat. Sungguhnya Allah adalah Ar-Razzaq, maha banyak memberi rezeki. Innallahu huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kemudian juga dalam ayat warzuqna wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khairur raziqin, ya. Dan berilah rezeki kepada kami, sungguhnya, ya, warzuqna, sungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian juga misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin wa huwa khairur raziqin. Yang artinya apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Allah akan ganti, menggantikannya. Dan dia sebaik-baik pemberi rezeki, dan Allah, dan dia sebaik-baik pemberi rezeki. Pemberi rezeki. Nah, ayat-ayat dalam ini banyak, semua dalam bentuk fi'il juga, ya, banyak sekali yang menjelaskan tentang makna Ar-Razzaq, ya, atau Ar-Raziq, ya. Ar-Raziq datang juga, ini banyak, ya, datang dalam hadis, ya, Ar-Raziq, ya, dalam hadis yang cukup panjang di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innallaha huwal khaliqul qabidul basitur raziq." Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, innallaha huwal khaliqul qabidul basit. Huwal khaliqul qabid al-basit ar-raziq. Ar-raziq. Ya. Di sini Nabi mengatakan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Sang Pencipta yang menahan dan membentangkan rezeki, Ar-Raziq. Ar-Raziq. Datang Raziq. Ini tadi
huwa ar-Razzaq. Ya. Baik. Dalam istilah nama ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui. Di antaranya ar-rizqu dengan ar-razqu fathah. Ar-razqu. Adapun ar-rizqu yang sering kita rizki kalau bahasa kita, rizki. Itu artinya anugerah Allah. Anugerah Allah. Pemberian Allah, rizki. Adapun ar-razqu ini adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah ar-razqu, yaitu artinya memberi rizki. Memberi rizki, ya. Allahu ar-Razzaq atau ar-Razik, ar-rizqu, rizkinya. Ar-razqu adalah fi'il atau sifat Allah Subhanahu wa taala, itu memberi rizki, ya. Baik. Makna atau kandungan dari kandungan makna ar-Razzaq. Ya. Di antara kandungan makna ar-Razzaq, ya, banyak kandungannya. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menjamin seluruh, ya, rizki makhluknya. Allah menjamin seluruh rizki makhluknya. Bahkan rizki hewan. Bahkan rizki hewan melata. Apalagi manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha." Betapa banyak hewan melata di atas muka bumi, Allah yang menanggung rizkinya. Betapa banyak hewan melata di atas muka bumi, Allah yang menanggung rizkinya. Kemudian juga kata Allah, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Perhatikan betapa banyak binatang melata. Banyak binatang melata. Melata. La tahmilu rizqaha. Tidak bisa menanggung rizkinya sendiri. Tidak bisa menanggung atau mencari. Tidak bisa menanggung, mengatur atau mengatur rizkinya sendiri. Apa kata Allah? Allahu yarzuquha. Allah lah yang memberi rizki kepadanya. Memberi rizki kepadanya. Wa iyyakum, dan kepada kalian, dan juga kepada kalian. Subhanallah, ya. Semua hewan di atas muka bumi, ya, semua hewan melata, baik yang terbang di udara maupun yang ada di dasar laut, ya. Hewan-hewan kecil di dasar laut, meskipun hewan-hewan juga yang ada dalam bumi, yang masuk dalam lubang-lubang mereka, semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan tersebut, ya, tidak punya kecerdasan, tapi Allah berikan naluri, Allah ajarkan bagaimana cara memberi rezeki, Allah datangkan rezeki kepada hewan-hewan tersebut, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr
taqdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, maka Allah akan berikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah beri rizki kepada burung. Allah kasih rizki kepada burung. Pergi di pagi hari dalam kondisi perut kosong, balik perut sudah kenyang, bahkan bawa rizki buat anak-anaknya. Siapa yang ngajarin? Siapa yang nanggung rizki burung? Ya. Dia tidak pernah belajar cara mencari rizki, tidak ada akalnya, hanya dikasih ya naluri, tapi Allah kasih rizki. Ya, hewan-hewan semuanya Allah kasih rizki, semua makhluk, bahkan hewan-hewan melata, apalagi manusia. Nah, kalau hewan saja ditanggung rizkinya, apalagi manusia. Ya. Oleh karenanya, yang kedua, Allah tanggung rizki manusia, atau Allah telah menentukan rizki manusia sebagaimana ajalnya. Ketika manusia masih dalam perut ibu mereka, masih berupa janin, maka kata Nabi SAW, fayursalu ilaihi malak, maka dikirimkan kepada janin tersebut malaikat. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Malaikat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk mencatat 4 perkara. Di antaranya, kata Nabi SAW, bikatbi rizqihi wa ajalihi. Ya. Malaikat disuruh untuk mencatat, rizki sang hamba, rizki sang janin, dan ajalnya. Sudah dicatat oleh malaikat. Ya, jadi seorang harus yakin bahwasanya rizkinya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal sampai dia sempurnakan rezekinya. Tidak ada satu jiwa pun yang akan wafat kecuali rezekinya telah disempurnakan, telah diberikan semuanya. Kita tatkala tahu bahwasanya rezeki ajal sudah dicatat sebagaimana rezeki, sebagaimana kita yakin ajal kita pasti datang, rezeki itu juga akan datang. Namun sebagaimana kita tahu ajal kita akan datang, maka kita berusaha menjaga kesehatan, kita mengadakan safety atau keamanan, keselamatan dan yang lainnya. Ada usaha agar kita selamat, ya. Sama dengan rezeki juga, bukan berarti datang kemudian kita diam aja, enggak. Kita juga berusaha sebagaimana kita berusaha menjaga ajal kita supaya kita sehat, ya, tidak segera mati. Demikian juga rezeki pun demikian. Tapi ingat bagaimanapun rezeki tersebut akan datang, ya. Nanti akan kita jelaskan faedah dari memahami Ar-Razzaq. Kemudian yang ketiga di antaranya, ya, Allah menggandengkan Ar-Razzaq dengan Dzul Quwwah. Ya, Dzul Quwwah. Itu Ar-Razzaq artinya Maha Pemberi Rizki. Maha Pemberi Rizki. Adapun Dzul Quwwah artinya Maha Kuat. Ya, Allah menggabungkan ini. Ya. Baik. Ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari Allah menggabungkan antara Ar-Razzaq dengan Dzul Quwwah? Dalam firman Allah, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwah." Sungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang memiliki kekuatan. Allah menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan Allah Maha Kuat, ya. Maha Kuat dalam, ya, memberi rezeki kepada seluruh makhluk yang begitu banyak.
yang begitu banyak dalam satu saat. Ini pertamanya ya. Allah Maha kuat memberi rizki kepada makhluk yang begitu banyak. Bayangkan makhluk banyak sekali, manusia aja berapa miliar. Kemudian hewan-hewan berapa triliun ya. Banyak sekali, tapi semuanya Allah bisa kasih rizki. Bagaimana caranya? Ya sudah, Allah kun fayakun, semuanya Allah mampu. Itu Maha kuat. Siapa yang bisa kuat seperti Allah? Ya. Sebagian orang aja kalau mau mengatur anak buahnya ya, banyak dia nggak bisa, dia harus PHK-kan. Udah musim pandemi di PHK-kan. Nah, dia nggak bisa kasih gaji. Nggak kuat dia menghadapi fenomena pandemi. Nggak bisa menggaji anak buahnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha kuat. Dia bisa memberikan rizki kepada seluruh makhluknya dalam satu waktu. Ini menunjukkan kekuatan Allah dalam memberi rizki. Kemudian juga di antara kekuatan Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah Subhanahu wa taala ya. Allah terus-terusan memberi rizki tanpa henti. Tanpa henti ya. Yadullahul mal'a, kata Nabi SAW, tangan Allah penuh dengan rezeki. La taghidhuhu nafaqah, tidak ada nafkah yang Allah keluarkan di sini Allah keluarkan mengurangi kekayaan Allah, enggak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu." Ya, ma naqasa min mulki syai'a. Ya wahai hamba-hambaku, kalau kalian seluruhnya jin dan manusia berkumpul pada satu dataran, semuanya minta sepuas-puasnya. Minta sepuas-puasnya dan aku berikan seluruh permintaan kalian, tidak akan mengurangi kekayaanku sedikit pun. Jadi Allah kuat dalam memberi rezeki dari sisi apa? Dari dua sisi. Sisi pertama ini Allah Maha kuat dalam memberi rezeki. Sisi pertama adalah kepada seluruhnya, yang kedua terus-terusan enggak berhenti. Ini kuat luar biasa dalam memberi rezeki. Ya, saya sering naik pesawat kemudian mau mendarat di Cengkareng, saya lihat wah rumah Jakarta dempet banget begitu banyak. Rumah susun, rumah ini, wah, tapi semuanya makan alhamdulillah. Semuanya makan. Padahal kalau kita lihat di Jakarta nggak ada sawah, nggak ada ini, nggak ada peternakan, tapi semuanya makan daging, makan ayam. Ya semuanya makan intinya, makan daging, makan ayam, makan beras, pokoknya makan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bahwasanya di antara makna Razzaq, di antara makna Maha pemberi rizki adalah Allah membentangkan dan menyempitkan rizki sesuai kehendaknya dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Walau basatallahu rizqa. Perhatikan sini. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir. Allah Subhanahu wa taala, seandainya Allah betangkan rizki kepada hamba-hambanya, seluruhnya Allah kasih sepenuhnya, mereka mau la bagaw fil ard, maka mereka akan berbuat kezaliman. Enggak usah kita bicara sekarang baru dikasih rizki sedikit sudah sombong, dikasih jabatan sedikit sudah angkuh. Bagaimana kalau setiap orang dikasih semua yang dia miliki, maka la bagaw fil ard, akan berbuat berlebih-lebihan, melampaui batas.
Tapi kata Allah apa? Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Tapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar. Allah Maha tahu. Biqadarin ma yasha, dengan kadar yang Allah kehendaki. Innahu biibadihi khabirun basir. Sungguhnya Allah Maha tahu, Maha khabir tentang hamba-hambanya. Siapa yang pantas untuk kaya, siapa yang pantas untuk miskin, siapa yang ya. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Ya, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriyan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka yang bagi-bagikan rahmat Allah? Kami yang membagi rezeki kami, ya. Kami yang mengatur rezeki, ya. Sehingga kata Allah, kami angkat sebagiannya kaya, sebagiannya kekurangan, supaya apa? Sebagian mereka bisa menguasai sebagian yang lain. Artinya ada bos, ada anak buah. Kalau semuanya bos, nggak jalan. Alam semesta. Semuanya anak buah, kemudian siapa yang perintah? Ya. Maka Allah punya hikmah mengatur rizki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berkaitan dengan Ar-Razzaq, ya. Tapi tolong dihapus. Kita lanjutkan. Yang para pemirsa yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan mulai dicatat, ya, nanti biar bisa disampaikan. Rizki Allah ada dua. Rizki dari Allah ada dua. Ada dua. Yang pertama, rizki umum. Yang kedua, rizki khusus. Adapun rezeki umum yaitu berkaitan dengan ya, kebutuhan materi. Kemudian rezeki khusus adalah berkaitan dengan ya, dengan keimanan. Ya. Dan akhirat, ya. Adapun rezeki umum maka Allah berikan kepada orang mukmin, orang kafir. Allah berikan kepada orang-orang beriman. Allah berikan juga kepada orang-orang kafir. Selain itu rezeki umum juga, ya, rezeki umum juga mencakup yang halal dan juga mencakup yang haram. Ini juga rezeki tapi haram, yang haram, ya. Oleh karenanya Nabi SAW doanya setelah salat subuh, ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban. Ya. Kata Nabi SAW, wa rizqan tayyiban. Nabi meminta rizki yang baik. Ini menunjukkan ada rizki yang buruk. 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 Ini
ada rezeki yang haram. Nah, Allah berikan kepada orang-orang kafir juga rezeki. Banyak dalam ayat Allah menjadikan orang kafir ya. Contohnya Firaun, contohnya Qarun ya. Semuanya rezeki dari mana? Dari rezeki dari Allah. Apa mereka dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, semua Allah berikan rezeki kepada mereka ya. Ya, bahkan terkadang mereka jadi sangat kaya raya ya. Oleh karenanya kita bisa mengambil kesimpulan di sini. Kata Allah, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i." Ya. Kullam numiddu min haula'i wa min haula'i, kullam numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Kami berikan yang ini, kami berikan yang itu, semua orang mukmin dikasih, orang kafir dikasih. Ya. Bahkan mereka sombong, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa man hum mu'adzabin. Orang-orang sombong mereka berkata orang kafir, kami lebih banyak harta kami lebih banyak anak-anak kami tidak akan diazab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innallaha rabbi, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Allah yang mengatur siapa yang Allah kasih rezeki banyak, Allah yang kasih rezeki sedikit. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan banyak orang-orang kafir yang kaya raya. Yang kaya raya. Banyak banget ya. Contoh Firaun, Qarun, ya. Bagaimana? Dan lain-lain hingga sekarang dan lain-lain ya. Ini dalil bahwasanya kekayaan, dalil bahwa kekayaan bukan tanda kemuliaan dari Allah. Ayahsabuna annama, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami membanyakkan rezeki mereka, harta mereka, anak-anak mereka, berarti mereka di atas kebenaran? Tidak, ya. Bisa jadi istidraj, dalil bahwa kekayaan bukan tanda pemuliaan, ya. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Adapun manusia kalau dilapangkan rezekinya, dia mengatakan Allah telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu, adapun jika Allah mengujinya, Allah sempitkan rezekinya, dia berkata, "Rabbi ahanan." Allah telah menghinakan aku. Kata Allah, "Kalla, sekali-sekali tidak." Harta banyak ya, tidak menunjukkan seorang dimuliakan oleh Allah. Ya. Tetapi perhatikan. Tetapi jika orang memiliki harta yang banyak, lantas diinfakkan di jalan Allah, itu pertanda pemuliaan dari Allah. Itu tanda permuliaan dari Allah. Karena harta tersebut digunakan untuk mencari akhirat. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk cemburu kepada dua orang yang berilmu dan orang yang dermawan. Ya. Tapi kalau sekedar harta doang saja tidak menunjukkan pemuliaan. Ya. Jadi kita tahu bahwasanya rezeki umum berkaitan dengan kebutuhan materi Allah berikan kepada orang beriman, Allah berikan juga kepada orang kafir. Rezeki umum juga mencakup yang halal, mencakup yang haram. Nah, orang-orang Mu'tazilah, kaum Mu'tazilah mengingkari hal ini. Mereka bilang rezeki haram bukan dari Allah. Terus dari mana kalau bukan dari Allah? Kita bilang Allah Subhanahu wa taala ya mentakdirkan yang baik, mentakdirkan yang buruk. Sebagaimana Allah ciptakan malaikat Jibril, Allah ciptakan iblis. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW, Allah juga ciptakan Abu Jahal. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Musa, Allah ciptakan Fir'aun. Sebagaimana Allah, ya, sebagian orang mencari rezeki Allah dengan cara yang halal, sebagian orang mencari rezeki Allah dengan cara yang haram, ya. Oleh karenanya, yang benar bahwasanya seluruh rezeki umum berkaitan kebutuhan materi mencakup rezeki halal maupun rezeki haram. Nah, rezeki khusus, apa itu rezeki khusus? Rezeki khusus terbagi menjadi dua, ya. Di dunia dan di akhirat.
di akhirat adalah nikmat-nikmat surga. Nikmat-nikmat surga ini semua disebut juga dengan qad ahsanallahu lahu rizqa, kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah telah memberikan dia rizki di surga. Allah namakan rizki di surga dengan apa? Nikmat surga dengan rizqa, rizki, ya. Jannatu adnil lati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya wa lahum rizquhum fiha wa lahum rizquhum fiha. Bagi mereka rezeki mereka di surga, ya. Mereka rezeki di surga. Adapun di dunia, ya, banyak rezeki-rezeki khusus. Di antaranya adalah ini tadi. Rezeki khusus di antaranya ini. Rezeki tapi buat sedekah. Di antaranya ketentraman jiwa, kebahagiaan. Ini semua rezeki, ya. Jiwa, kebahagiaan. Kemudian anak dan istri soleha, ya. Ini rezeki banyak, ya. Rezeki banyak, ya. Banyak, ya. Ini disebut rezeki khusus karena Allah, ya, berikan berupa kebahagiaan, ya, jiwa berkaitan dengan orang-orang beriman, ya. Maka inilah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, melarang kita, ya. Ini semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Faedahnya, ya. Faedah beriman kepada Ar-Razzaq, di antaranya yang pertama, ya, yakin rizki pasti datang. Tentu dicari, tentu harus dicari. Allah suruh, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Harus dicari. Kata Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah kalian di penjuru bumi dan makanlah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah di muka bumi, carilah karunia Allah. Allah suruh cari rezeki. Dua, ya, maka jangan gelisah, ya, dengan perkara rezeki. Sebagian orang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezeki kita tatkala kita masih di dalam perut ibu kita, masih dalam kondisi janin. Kita enggak bisa apa-apa, enggak bisa bergerak, enggak bisa apa-apa, enggak bisa mikir, tapi rezeki sudah Allah kasih. Lewat apa? Lewat ibu kita makan, kita ikut makan. Allah sudah kasih kita rezeki, kita masih dijanin dalam perut ibu. Kemudian tatkala kita keluar jadi bayi, enggak bisa apa-apa, masih nangis-nangis, enggak bisa enggak bisa kesana kemari. Allah sudah kasih rezeki lewat orang tua kita. Terus Allah mengatakan, "Wala taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Kami yang beri rezeki kepada anak kalian sebagaimana kami beri rezeki kepada kalian. Jadi anak-anak sudah ada tanggungannya, orang tua sudah ada tanggungannya. Tapi Allah kasih rezeki kepada anak-anak masih kecil melalui orang tuanya. Setelah seorang besar kemudian dia suudzon, Allah tidak akan beri rezeki kepada saya, wong dia masih kecil, masih belum bisa apa-apa. Allah sudah kasih rezeki apalagi dia sudah besar. Maka jangan gelisah dengan perkara rezeki, yang penting berusaha dan bertawakal. Yang penting berusaha dan bertawakal. Yang ketiga, jangan cari rezeki yang haram. Rezeki akan datang kepada Anda, ya. Dengan cara halal dan cara haram, Anda yang pilih. Mau cara halal bisa, dengan cara haram bisa, datangnya sama. Datangnya sama, rezekinya sama. Tapi kalau cara haram bisa, cara halal juga bisa. Terserah kita pilih. Makanya kata Nabi SAW telah menyebutkan, Inna Ruhul Qudus, Inna Jibril, ya, sungguhnya Ruhul Qudus telah menyampaikan dalam hatiku, beri wahyu, anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sungguhnya jiwa nafasa fi ra'i, yaitu bahwasanya jiwa tidak akan mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ajmilu fi talab, maka carilah rezeki dengan cara yang baik, ya. Jangan cari rezeki yang haram. Kita akan dikasih. Kalau cari yang haram dikasih, tapi rezeki
yang haram. Kemudian yang keempat di antaranya ya, jangan mendahulukan rizki dunia sehingga lupa dengan rizki akhirat. Ini Allah ingatkan dalam banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, ya perhatikan, rizki akhirat surga, kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat lebih baik bagi kalian dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Kata Allah, apa yang di sisi kalian akan habis. Kalian punya rezeki apa sih? Rumah mewah, mobil mewah, duit banyak, akan sirna. Kalau enggak uangnya yang sirna, kalian yang sirna. Akan selesai, akan habis, yanfad. Wa ma indallahi baq, apa yang di sisi Allah tidak akan selesai, dia akan abadi. Caranya bagaimana? Anda punya rezeki, ini dapat duit banyak, kalau Anda gunakan di dunia habis, tapi kalau Anda simpan di sisi Allah, Anda sedekahkan, Anda infakkan, maka di sisi Allah abadi. Yang Anda simpan di dunia ya akan sirna. Ya, ini di antara faedah kita beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq, bahwasanya Allah Maha Pemberi rezeki, maka seorang jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kita buka tanya jawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Masih 12 menit. Baik Ustaz, sudah ada banyak pertanyaan yang masuk. Akan langsung saya bacakan saja beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama dari Bekasi. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahannya, karena selama ini Ana galau terus. Dahulu Ana bekerja dan lingkungannya semua mengambil harta perusahaan alias korupsi. Sehingga akhirnya Alhamdulillah Allah memberikan jalan untuk mengaji. Bagaimana solusinya agar harta yang tercampur harta haram tersebut, Ustaz? Bagaimana solusinya atas harta tersebut? Tentunya kalau kita pernah mengambil harta haram, di antaranya dengan korupsi, maka harta itu adalah harta negara, harus dikembalikan. Ya, harus dikembalikan. Semampu kita, ya, mulailah kita menyisihkan sebagian harta untuk kita kembalikan kepada ya instansi pemerintah tersebut. Ya. Ya, kalau ternyata kita tidak mampu, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Penting kita sudah punya niat dan kita sudah berusaha. Ya, misalnya kita ambil dulu korupsi misalnya 100 juta, 200 juta, kita catat dan kita berusaha kembalikan. Ya, karena itu akan ditagih oleh Allah pada hari kiamat kelak, apalagi itu harta rakyat misalnya. Ini masalah besar, ya. Ya, maka saya sering sampaikan kalau kita nyuri harta dari satu orang perkaranya lebih ringan, tapi kalau kita nyuri harta rakyat ya dari hasil pajak mereka misalnya, harta pemerintah kita ambil, maka ini masalahnya panjang, ya, masalahnya panjang. Ya, makanya kata Nabi SAW, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Ada beberapa orang atau ada orang-orang yang mereka mengolah harta negara tanpa benar. Bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak, ya. Jadi mereka sebagian orang korupsi harta pemerintah digunakan untuk kesenangannya, untuk istrinya, anak-anaknya, jalan sini, jalan sana, kemudian dengan merepotkan masyarakat yang harus membayar pajak dan yang lainnya. Maka bagi mereka neraka jahanam. Maka alhamdulillah antum sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya berusaha mengembalikan harta tersebut. Kita berusaha mengkalkulasi berapa dulu harta yang kita ambil, kita kembalikan semampu kita. Kalau kita nggak mampu, nanti Allah yang atur. Yang penting kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar waktu saya masih di Saudi, pernah pemerintah Saudi membuka sunduk terbuka. Diberikan siapa yang pernah merasa ngambil harta negara, maka kirimkan ke rekening tersebut. Maka rekening tersebut full. Itu di Saudi juga ada pernah seperti itu. Namanya orang setan di mana-mana, ya. Akhirnya banyak uang-uang masuk ke dalam sunduk tersebut atau dalam rekening tersebut sebagai pengembalian harta negara. Adapun Indonesia, Allah alam bagaimana caranya. Tapi di mana instansi kita ambil, harusnya kita kembalikan ke instansi tersebut. Allah alam bishawab. Silakan. Atas jawabannya. Ada pertanyaan kedua dari Rawamangun. Ustaz, ketika kita sudah berusaha tetapi rezeki tidak juga hadir,
Lalu ada yang santai saja, rezekinya selalu datang, baik itu materi atau lainnya. Bagaimanakah menyikapi ini? Apakah Allah menilai dari ikhtiarnya atau bagaimana? Dan kemudian bagaimana kita tahu rezeki itu haram? Kalau dipikir itu adalah usaha dari diri sendiri. Nah, tadi Allah Subhanahu wa taala ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya basutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Allah membentangkan rezeki kepada yang Allah kehendaki dan Allah menyempitkan rezeki kepada Allah yang kehendaki. Allah yang lebih tahu siapa yang diberikan rezeki banyak, siapa yang diberi rezeki sedikit. Kita sebagai orang, ya, apapun rezeki yang datang kepada kita, kita berusaha ya. Memang benar bahwasanya ikhtiar tidak berbanding lurus dengan jumlah rezeki yang didapat. Itu benar, tapi seorang harus ikhtiar. Tetapi jumlah yang didapatkan tidak mesti berbanding lurus ya, tidak mesti berbanding lurus. Ada orang yang santai-santai nggak kerja sama sekali kaya raya. Kenapa? Bapaknya kaya raya. Jadi bapaknya mati dapat warisan miliaran sudah. Ya, saya pernah ketemu seorang masih muda, mungkin 30-an, tapi rumahnya luar biasa. Mungkin bisa di puluhan miliar harganya, kemudian mewah luar biasa. Kenapa? Bapaknya kaya raya, dapat warisan. Mau apa? Ya. Sementara antum kerja sampai setengah mampus, setengah mati, ya, sampai napas hampir lepas, cuma dapat sedikit. Tapi maksud saya, itulah ya Allah, kita tatkala Allah kasih rezeki sekian, kita yakin itulah rezeki kita. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Tetapi jangan terlalu ngoyo berlebih-lebihan, ya. Toh rezeki kita akan tertulis sebagaimana yang telah akan kita dapatkan sebagaimana yang telah tertulis. Tatkala kita dapat rezeki sedikit, bukan berarti Allah menghina kita, bukan berarti Allah merendahkan kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang miskin yang tidak punya, mereka mulia di sisi Allah, bahkan mereka lebih dahulu masuk surga di akhirat kelak. Intinya tetap kita husnuzan kepada Allah. Ya, kita tidak tahu mana yang lebih baik bagi diri kita. Sebagian orang menyangka dia punya harta yang banyak, lebih baik baginya. Ternyata begitu dia punya harta banyak, ternyata dia semakin jauh dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, semakin nyerempet-nyerempet bahkan terjerumus dalam maksiat. Ya. Dan sebaliknya. Allah alam bisawab. Selanjutnya Ustaz dari Reno di Rawamangun juga. Seperti Ustaz sampaikan, Allah telah menentukan rezeki manusia, bahkan malaikat sudah disuruh mencatat rezeki sang janin dan ajalnya. Bagaimana dengan sedekah yang melapangkan rezeki Ustaz? Apakah rezeki bisa berubah-ubah padahal sudah dicatat sejak janin? Gini, Allah Subhanahu Wa Taala ya menentukan rezeki hamba dan ada sebab-sebabnya. Ya. Kita tinggal menjalankan sebab. Di antara sebab orang dapat rezeki banyak, di antaranya dapat warisan misalnya, di antaranya bekerja, di antaranya melaksanakan jual beli, ya banyak ya. Bukan berarti kalau kita catat rezekinya kemudian diam saja. Saya sudah katakan rezeki sama dengan ajal. Kita sekarang tahu ajal kita sudah ditentukan. Apa kita nongkrong di rumah saja? Kalau kita sakit nggak usah kemana-mana. Oh, ajalmu sudah ditentukan, nggak usah berobat juga, nggak apa-apa. Enggak. Kita diberi akal, diberi logika, kalau cari rezeki berusaha. Ya. Nah, dan ada sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya orang dapat rezeki dan rezekinya yang didapatkan sudah ditentukan. Adalah dengan sebab materi, dengan bekerja, ada dengan sebab ukhrawi seperti sedekah, seperti menyambung silaturahmi dan yang lainnya seperti membantu orang yang susah ya, dengan bertakwa kepada Allah, ini semua menambah rezeki. Jadi bukan berarti takdir lauhil mahfuz berubah, tidak berubah ya. Tapi kita berusaha rezeki ada jalan-jalan yang menuju ke sana dan kita berjalan menuju ke sana atau tidak berjalan menuju ke sana sudah ada ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bertanya langsung karena waktu tinggal sedikit, Bang Pitung ya. Dari Putri Wulandari silahkan kamu bertanya langsung, dibuka audionya. Putri Wulandari dari Jakarta, silahkan. Raise hand saja di situ. Ya, Putri silahkan dibuka suaranya. Di unmute. Sudah, silahkan Putri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ana suaminya. Oh, enggak apa-apa. Iya, silakan. Ya. Ini Ustaz, Ana mau nanya. Untuk Ana kan berusaha membuka usaha catering. Nah, gimana hukumnya untuk melayani pelanggan Ana yang untuk keperluan misalnya seperti perayaan ulang tahun atau tasyakuran 4 bulanan kehamilan,
Seperti itu Ustaz. Apakah anak ikut berdosa atau gimana jika melayani pelanggan seperti itu Ustaz? Sebenarnya kalau dia pesan aja tanpa menyebutkan untuk ini, untuk anu, perkaranya mudah. Yang dia orang beli kita nggak perlu tanya-tanya buat apa. Yang jelas buat makan. Tapi kalau misalnya dia bilang sudah disebutkan, tolong dibikin bingkisannya, tolong dibuat ininya. Sebaiknya kita menghindari ya. Sebaiknya kita menghindari ya. Kita berusaha mencari rezeki yang bukan cuma yang banyak. Kita berusaha mencari rezeki yang berkah ya. Kita mencari rezeki yang berkah. Setiap rezeki yang syubhat atau rezeki yang haram itu pasti punya pengaruh nanti dalam kehidupan kita, dalam akhlak kita, dalam keduniaan kita, terutama dalam kehidupan akhirat kita. Maka seperti hal-hal yang syubhat mending kita hindari. Meskipun sangat menggiurkan tapi hendaknya kita hindari. Wallahu a'lam bishawab. Kalau khair Ustaz. Ya. Iya. Kesempatan selanjutnya kepada Rizky Ridho, silahkan. Oh, Rizky, pertanyaannya unik, Insya Allah. Rizky yang diridhoi. Silakan Rizky Ridho. Rizky Ridho, silakan. Ini jangan-jangan istrinya, Rizky Ridho. Silakan Pak Rizky. Mas Nana ada ketemu? Sudah, tapi belum di-unmute. Belum di-unmute. Ya, Mas Rizky. Di-unmute dulu Mas Rizky. Silakan. Di pojok kiri bawah. Yang lain biar tahu juga. Atau, nggak bisa? Nggak bisa? Oh, ya, coba yang lain. Nanti kalau bisa, nggak apa-apa disusul. Ya, silakan yang lain. Silakan diganti dengan Pak Ahmad Hartono. Ahmad Hartono. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, ketika seseorang mendapatkan harta atau rezeki itu dengan cara yang haram, kemudian dipergunakan untuk kemaslahatan umat, tapi kemudian dia bertaubat dari dosa-dosa mendapatkan rezeki itu. Apakah setelah itu pahalanya akan didapatkan? Ustaz? Jazakallahu. Nabi SAW bersabda, Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan Allah tidak menerima kecuali dari yang baik-baik pula. Oleh karenanya seorang tidak mungkin bersedekah dengan harta yang haram. Kalau orang bersedekah dengan harta yang haram tidak akan diterima. Ya, tetapi kalau seorang memiliki harta yang haram, maka dia niatkan dikembalikan kepada kemaslahatan umat, karena sesungguhnya harta yang haram itu kalau tidak diketahui pemiliknya, kalau diketahui pemiliknya harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau tidak diketahui pemiliknya, maka dikembalikan kepada Baitul Mal, ya, kepada kemaslahatan kaum muslimin. Maka dia tidak dapat pahala kalau dia sudah bertobat dari sisi sedekahnya, tapi dia dapat pahala dari sisi dia menyalurkan harta haram tersebut kepada kepentingan kaum muslimin. Jadi beda ya. Misalnya saya punya harta riba, dapat bunga yang banyak. Maka ketika saya meletakkan bunga riba tersebut kepada keperluan orang miskin, untuk pondok, untuk dakwah misalnya, maka ini boleh. Apakah saya dapat pahala dari jumlah nominal yang saya sedekahkan tersebut? Jawabannya tidak. Karena Allah tidak menerima dari harta haram. Tetapi saya dapat pahala dari sisi saya membersihkan diri saya dari harta haram tersebut. Tidak saya makan harta haram tersebut. Saya dapat pahala dari sisi itu. Sehingga insya Allah bisa dibedakannya. Wallahu a'lam bishawab. Oh, sudah tidak ada waktu, insya Allah sudah azan. Insya Allah kita break dulu, nanti kita lanjutkan lagi Bang Pitung ya. Jam 7.30 ya. Tentang Perang Badar insya Allah ta'ala, para pemirsa diharapkan ikut kembali insya Allah pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, PM, untuk mengikuti tentang Perang Badar seri kelima. Tentang kisah kematian Abu Jahal. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.